Kembali bersama kami di NTV Today, pemirsa, sejumlah daerah diterjang banjir bandang akibat tingginya curah hujan yang juga disertai angin kencang. Apakah ini fenomena alam yang biasa dan sampai kapan cuaca seperti ini akan berlangsung? Kita akan membahasnya bersama dengan Muhammad Hakiki selaku prakirawan cuaca dari BMKG. Selamat siang, Pak Hakiki. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Hakiki, ini kan hujan angin dan banjir terjadi di sejumlah daerah begitu ya. Tadi di Garut, di Maluku juga bahkan terjadi banjir bandang. Ini sebetulnya fenomena seperti apa ya? Ya, untuk memang kalau kita pantau untuk 2 hingga 3 hari belakangan, memang terpantau sudah beberapa wilayah di Indonesia hujan yang cukup lebat hingga ekstrim di berbagai wilayah, khususnya seperti kalau kami pantau daerah Jawa dan sekitarnya, dari Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur. Hal ini diakibatkan memang faktor utamanya adalah adanya salah satu fenomena atmosfer disebut Madden-Julian Oscillation, yang dimana pada saat ini memang sedang berpropagasi di wilayah Indonesia bagian barat dan akan bergerak juga ke Indonesia bagian timur untuk hingga 3 hingga 5 hari mendatang, Mbak. Dan juga ada fenomena lain seperti adanya gelombang-gelombang atmosfer seperti erosi ekuator dan frekuensi rendah yang meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Selain itu juga kalau kita lihat mungkin atmosfer di wilayah Indonesia khususnya wilayah Jawa memang beberapa saat hari ini memang basah sehingga mudah terbentuknya pola-pola hujan yang cukup deras terutama di waktunya cenderung siang, sore, dan mereda di malam hari. Ya, Pak Hakiki, jadi tadi Anda mengatakan 3 sampai 5 hari ke depan ya untuk perakiraan cuaca yang bisa menyebabkan banjir bandang. Nah, bagaimana dengan gelombang atmosfer yang menyebabkan pertumbuhan awan ini? Wilayah-wilayah mana saja yang perlu diwaspadai, Pak Hakiki? Mohon diulangi, terputus. Ya, berkaitan dengan gelombang atmosfer yang Anda katakan tadi kan memang kita perlu meningkatkan kewaspadaan ya, terutama di wilayah-wilayah pinggiran pantai. Nah, ini melanda wilayah mana saja dan sampai kapan akan terjadi, Pak Hakiki? Ya, kalau dilihat dari pantauan kami memang ada beberapa wilayah yang patut diwaspadai untuk 3 hingga 5 hari mendatang tersebut. Yang pertama, kalau dilihat wilayah yang kategorinya siaga untuk kalau kami pantau berdasarkan perhitungan kami memang daerah-daerah seperti Jabodetabek, kemudian Banten, daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian daerah-daerah lain seperti kalau dilihat adalah daerah Kalimantan bagian selatan, kemudian daerah bergeser untuk daerah timur juga adalah wilayah-wilayah Maluku, kemudian wilayah daerah Papua, pegunungan Papua, dan kalau dilihat juga daerah Kalimantan Tengah, Timur, Utara tadi dan Selatan memang perlu diwaspadai untuk 3 hingga 5 hari mendatang. Ya gitu, Mbak. Baik, fenomena ini harus terus diwaspadai karena memang masih ada kemungkinannya cuaca yang tidak menentu dan menyebabkan banjir bandang ya, Pak Hakiki. Apa yang harus diantisipasi baik pemerintah maupun Ya, masyarakat, Pak? ada beberapa hal yang perlu diantisipasi oleh masyarakat yang kalau kita lihat memang beberapa wilayah Indonesia sudah mulai memasuki musim hujan walaupun beberapa wilayah mungkin agak sedikit tertinggal. Yang pertama adalah harus menyadari bahwa saat ini di bulan Oktober menuju November adalah memasuki musim hujan sehingga akan terjadi hujan di wilayah-wilayah tertentu di wilayah Indonesia, khususnya wilayah bagi Anda yang memang tinggalnya terdampak bencana sehingga mudah terjadi banjir bandang yang juga longsor. Kemudian adalah menyiapkan segala keperluan tas siaga bencana yang mungkin memang dibutuhkan ketika terjadi banjir cepat untuk dilakukan evakuasi. Ketika evakuasi, eh, ikuti aturan dari pemerintah setempat untuk memudahkan sehingga terhindar dari kehilangan nyawa. Kemudian yang berikutnya adalah eh, bersihkan atau tata lingkungan tempat tinggal kita sehingga mengurangi dampak akan terjadi bencana yang berefek terhadap kehidupan sehari-hari. Mungkin yang terakhir patut selalu pantau terus informasi di BMKG di @info BMKG di kanal media baik di YouTube, kemudian di Instagram dan
eh, YouTube dan Instagram dan beberapa khususnya di X karena itu akan mudah terpantau dan mungkin ada beberapa juga SMS blast yang akan dikirim BMKG terhadap warga yang mungkin akan terdampak cuaca ekstrim yang menyebabkan banjir atau banjir bandang dan tanah longsor. Masyarakat untuk pantau terus perakiraan cuaca dari BMKG. Terima kasih untuk konfirmasinya Pak Muhammad Hakiki, perakirawan cuaca sudah bergabung bersama kami di NTV Today dan selamat beraktivitas kembali. Sama-sama Mbak.